Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin, illa sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin solihin yad'ulahu. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya ibtigha mardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ade, juga ikhwatu iman jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir, untuk memberikan waktu dan tempat silaturahim, yaitu pada waktu ini, yaitu kan pada saat ini. Tentu saja saya akan manfaatkan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan meskipun sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal untuk kita semua. Jamaah hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan mencoba membahas yang berjudul investasi paling berharga. Apa yang menjadi investasi ini paling berharga dan apakah investasi itu penting? Ya tantos penting gitu. Ayeuna orang atos gaduh investasi tak acan. Naonnya nuju kurang diinvestasikan. Tos aya teu acan. Nah, tos kedah aya gitu. Jadi jangan sampai saat ini kita belum punya investasi sama sekali. Tapi investasi yang seperti apa? Apakah sudah sampai paling berharga atau baru berharga saja? Karena kalau kita perhatikan saat ini, kita pasti sudah punya investasi. Tapi biasanya investasinya berupa harta gitu, yang disimpan di satu perusahaan gitu, sehingga ada bagi hasil. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya tiada lain, yaitu untuk menikmati masa tua gitu. Jadi kalau nanti kita tua dengan investasi yang kita saat ini investasikan, kita berharap masa tua kita bisa bahagia, kita bisa senang karena kita bisa menikmati. Tapi ternyata ketika kita meniatkan investasi sekarang ini hanya untuk masa tua, itu rugi, Pak. Kenapa ruginya? Sampai dunia gitu. Kalaupun ternyata kita bisa memenuhinya, kita sudah tua, kemudian kita bisa menikmati, ya alhamdulillah gitu. Kita bisa menikmati, tapi cuma nanti di akhirat tidak ada. Kenapa? Karena sudah kita menikmati di dunia saja. Karena tujuan kita masa tua. Berarti masa tua hanya sampai dunia cita-citanya. Di akhirat tidak ada gitu. Eta mending upami dugi katua gitu. Kumaha ayeuna upami orang investasi ari cita-cita tua ternyata maotna anu keneh. Kan riweuh gitu kan. Padahal kehidupan kita yang sebenarnya bukan dunia, tapi akhirat gitu. Makanya di nomor pertama di dalam makalah hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman nomor 9699 disampaikan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, yablughu bihi, ia menyampaikan, qala
idza matal mayyitu qalatil malaikah. Apabila seseorang meninggal, qalatil malaikah, nanti malaikat akan bertanya. Jadi upami orang dicabut ku Allah Subhanahu wa taala ruh nyawa eta teh tos waktosna berarti urang beuih ka Allah gitu. Tapi moal langsung pendaksaran Allah, Pak. Aya tahapana gitu. Orang yang baru meninggal disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur yang namanya itu alam barzakh gitu. Jadi alam barzakh ini pembatas antara alam akhirat dengan alam dunia. Nah, disitulah kita disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal. Lalu hadir malaikat yang akan bertanya. Kata Abu Hurairah, malaikat itu akan bertanya, "Ma qaddama?" Apa yang telah kita dahulukan ketika kita di dunia? Apakah kita mendahulukan taat kepada Allah ataukah maksiat? Apakah kita mendahulukan syukur kepada Allah ataukah kufur gitu. Kita meninggal ditanya oleh malaikat pertanggungjawaban selama kita di dunia. Apa jawaban kita? Qala banu Adam, anak Adam semuanya menjawab. Kita berharap apa yang telah kita tinggalkan ketika di dunia bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Tapi kan karena kita salah konsep, ketika kita investasi tujuannya hanya sampai tua gitu. Sedangkan sampai tua itu dunia saja. Nah, ketika kita masuk ke alam barzakh, ini beda alam. Tujuan kita, cita-cita kita begitu pondok. Kemudian kita berharap, ma khalafa. Apa yang telah aku tinggalkan ketika aku di dunia? Orang investasi, cingkinten-kinten, upami orang tujuana duikeun ka masa tua, dugi moal ka alam ieu. Moal. Sareng moal tiasa ngawaler deh. Gitu. Jadi ketika kita berharap penuh dengan apa yang kita tinggalkan ketika kita di dunia salah konsep, akhirnya apa yang kita tinggalkan tidak bisa menolong kita ketika malaikat bertanya kepada kita. Nah, makanya untuk sekarang ganti konsepnya. Ketika kita berinvestasi bukan untuk menikmati masa tua, tapi untuk menikmati masa muda yang kedua. Gitu. Iraha masa muda yang kedua, surgana Allah. Nah, Ustaz, surgana Allah masa muda yang kedua, muhun. Kantos dina hiji riwayat diceritakan bahwa ada seorang nenek-nenek anu tos sepuh gitu. Aya nini-nini anu tos sepuh gitu. Aya nini-nini anu ngene. Ah ya, banyak nini-nini masa dana ge sepuh gitu. Datang kepada Rasul, "Ya Rasul, doakeun atuh nini teh sugan janten ahli surga." Tapi ku Rasul diheureuyan, Mbak. Di Rasul diheureuyan. Sa Rasul kumaha? "Nek punten di surga mah teu aya nini-nini." Gitu. Nah, kemudian apa yang dianggap oleh si Nini dari jawaban Rasulullah SAW? Seorang perempuan itu menangis gitu. Jadi manehna ngarasa kaduhung. Nah, naonan atuh ibadah salila ieu gitu kan. Nepikeun ka nini tapi engke di surga moal aya nini gitu. Maksudnya apa? Bahwa di surga tidak akan ada orang tua. Meskipun di dunia mereka sudah tua, tapi ketika masuk surga moal tua, Pak, gitu. Kembali ke masa muda. Nah, ini yang dimaksud ganti konsep kita ketika kita berinvestasi, jadikan investasi itu paling berharga, yaitu tujuannya bukan di dunia. Kalau di dunia saja kita tidak akan bisa menikmati nanti di akhirat. Jadi tujuankanlah investasi paling berharga itu yaitu untuk menikmati masa muda yang kedua gitu. Jadi ketika nanti malaikat bertanya kepada kita, tenang, nah datos aya bekalna gitu. Tong sieun gitu. Karena nanti akan menjawab pertanyaan malaikat itu bukan lisan kita. Meskipun Rasul sudah memberikan bocoran, tah engke di alam kubur teh anu bakal ditanya teh ieu soalna gitu. Apalkeun we ku urang dina ayeuna teh gitu kan. Jawabanna kieu, tapi tara salat. Maot we ditanya ku malaikat, ngawaler moal? Moal. Karena yang akan menjawab bukan lisan kita, tapi amal soleh kita yang kita amalkan selama kita di dunia. Nah, makanya di dalam hadis ini anak Adam itu berharap kepada apa yang telah ia tinggalkan selama di dunia agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat.
Bahkan dalam hadis itu di dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti itu, sana Jalaluddin Rahmat Jalaluddin As-Suyuti gitu kan. Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul tentang tamasya ke alam barzakh. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan malaikat maut kepada dua orang. Yang pertama orang muslim, orang yang beriman, yang kedua orang kafir. Yang masuk kepada orang muslimah, malaikat maut itu berseri-seri, menyenangkan, membahagiakan, dan ketika mencabut ruhnya itu bagaikan air mengalir, jon-jon gitu, lancar. Kemudian dipapal ku 70.000 malaikat untuk datang kepada Allah. Tapi Allah menyampaikan, kembalikanlah hambaku ke kuburan, maksudnya ke alam kubur. Kenapa? Karena aku menciptakannya dari tanah. Diwihkeun deui we eta ruh teh ka alam kubur, disimpan. Kemudian datang dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penanya yang akan memberikan soal. Kumaha patarosan? Nah, apakah man robuka, ma imamuka, ma kitabuka? Gitu. Ternyata kalau kita di dalam hadis yang sahih kita lihat yang dihadirkan, yang ditanya itu bukan man robuka, bukan ma imamuka, ma kitabuka. Tapi di dalam hadis yang sahih itu dihadirkan satu orang, kemudian kita ditanya, cing kenal? Siapa yang ditanya dan ditunjukkan orang ini? Yaitu Nabi Muhammad. Ayeuna upami urang tara salat, tara melaksanakan amal soleh, tara melaksanakan sunnah, kinten-kinten bakal ngawaler mual, kenal mual sareng Nabi Muhammad. Mual gitu. Bade kenal kumaha, gitu kan? Da tara ngalaksanakeun sunnah gitu. Sunnah wae ditinggal. Janten ketika kita nanti dihadirkan dua malaikat, kemudian ditanya, "Cing kenal henteu sareng jalmi ieu?" gitu. Moal tiasa ngawaler. Nah, da anu ngawaler mah amal soleh. Gitu. Amal soleh urang. Eta enak sok sanaos tos aya bocoran diapalkeun, anger Pak moal tiasa. Gitu. Nah, kemudian beda dengan orang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat maut, yaitu orang kafir yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang dengan rupa yang menyeramkan, bukan membahagiakan tapi menyengsarakan. Kemudian cara mencabut nyawanya juga luar biasa. Malaikat itu membawa cambuk dari neraka dan di setiap cambuknya itu ada durinya. Kemudian ketika mencabut ruhnya itu sedikit demi sedikit dari ujung jari kemudian sampai ke ujung ke mata kaki. Heup we di dinya teh bari dipecutkeun eta cambuk teh. Kemudian setiap duri-durinya menempel di setiap bulunya. Tos, cabut deui ku malaikat sampai ka tueur, pecut deui. Apa maksudnya? Untuk merasakan bagaimana perihnya kematian. Dan yang paling parah nyaeta upami tos dongkap atau napi tos dugi karena tenggorokan ribu waktu eta gitu. Tarik ulur gitu. Wah, luar biasa. Itu datang kepada orang kafir. Kemudian dipapag setelah dicabut juga oleh 70.000 malaikat. Tapi bukan malaikat-malaikat yang menyenangkan. Malaikat-malaikat yang menyengsarakan. Datang kepada Allah, tidak bertemu kepada Allah, tidak langsung. Kemudian Allah menyampaikan lagi, simpan lagi di alam kubur karena aku menciptakannya dari tanah. Datang dua malaikat bertanya seperti sebagaimana yang pertama tadi. Tapi orang kafir itu tidak bisa menjawab. Apa jawabannya? La adri abdi mah henteu terang. Jebret teh. Kepala, tubuh, badana sampai kehancuran. Tugikeun keluar dosa-dosa di alam kubur. Sampai moekan alam kuburna diciptakeun deui ku Allah teh. Narempel di dosa-dosana teh. Gitu. Ditanya deui ku malaikat, "Saha ieu? Anjeun kenal teu?" "Teu apal, teu kenal, la adri, aku tidak tahu." Jebret deui gitu. Dugikeun ka iraha? Dugikeun ka hari kiamat. Tah ieu sigana anu disebat siksa kubur gitu. Jadi begitu perih gitu kan. Proses orang sadayana. Nah minimal kita sukses itu kan di alam yang pertama yaitu alam barzakh. Kalau alam barzakh saja kita bisa menyelesaikannya, insya Allah untuk alam-alam selanjutnya dan hisaban-hisaban selanjutnya mungkin lebih ringan gitu. Iya mah tahapan awal wae teu sukses gitu kan.
Ulangan anu kahiji wae oge teu lulus gitu. Komo ulangan anu selanjutnya lebih berat lagi yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan persaksian kepada kita ketika kita nanti dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang telah kita amalkan selama kita di dunia. Nah, ini perlunya investasi gitu. Jadi investasi dunia jangan hanya sampai di dunia saja, tapi jadikan investasi saat ini untuk menikmati masa muda yang kedua. Naon wae ta investasi nate. Nah, di nomor kedua dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim di dalam kitab Al-Wasiyat nomor 1631. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu, apabila seseorang meninggal in qata'a anhu amaluhu, maka seluruh amalnya terputus gitu. Ari anu tos ngantunkeun mah Pak, teu aya deui kewajiban kanggo ngalaksanakeun ibadah, terputus Pak gitu. Ari anu maot aya kewajiban infak? Teu aya. Aya kewajiban sedekah? Teu aya. Zakat? Teu aya. Salat? Teu aya. Atos terputus sadayana oge Pak gitu. Jadi orang yang meninggal itu sudah tidak ada lagi kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Tapi orang yang meninggal itu tinggal untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan yang ia lakukan ketika di dunia. Kemudian Rasul menyampaikan kecuali 3. Illa min salasatin, yang tidak akan terputus sampai ia meninggal. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jaro yajri jariyatan, artinya itu mengalir. Mengalirnya sampai kapan? Sampai meninggal. Upami urang gaduh investasi nyaeta dina berupa sedekah atau infak, jariahnya itu yang seperti apa? Yang bisa mengalir, yaitu ketika kita menginfakkan dan kita mensodakohkan di tempat yang dimana itu bisa dipakai untuk beribadah, dipakai untuk kemaslahatan umat, sampai kita meninggal, tapi ternyata apa yang kita infak dan sodakohkan terus dipakai. Nah itu Pak anu bakal janten jaro yajri jariatan terus mengalir gitu. Apertos misalkan aya anu ngabangun masjid, urang ngiring, naon we sataplok-taplokeun gitu kan. Tah itu teh sedekah jariyah. Selama ada orang yang beribadah di masjid itu, ada orang yang ngaji di masjid itu, kita masih hidup pun akan mendapatkan amal solehnya, dan ketika kita meninggal pun tetap akan mendapatkan amal soleh selama masjid itu makmur gitu. Ayeuna upami ngabangun masjid, aya nu salat, tah rugi nu kitu teh Pak gitu. Kotos ngabangun masjid tapi neta anu salat gitu, kamu naon atuh masjid gitu kan. Apalagi masjid begitu megah dan mewah gitu. Tapi ternyata anu ngasiana teu aya gitu. Aya masjidnya awon gitu kan. Teu aya deui. Itu malah parah gitu kan gitu. Ari masjid saya rada mending mentah aya ge da sae keneh gitu. Ieu mah nya awannya teu ayaan. Aduh gitu. Tapi alhamdulillah al-ikhlas mah berjamaah masih keneh rame, nu ngaos masih keneh aya, tah nu infak sareng sedekah wakaf di masjid ieu teh kenging Pak jariyah. Kemudian yang kedua yaitu au ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang kita memiliki ilmu tapi urang teh tepedit, kamu ngamalkeun ilmuna gitu. Kemudian kita amalkan kepada orang lain, ajarkan kepada orang lain, lalu bermanfaat oleh orang lain, dimanfaatkan lagi, diajarkan lagi kepada murid-muridnya. Nah, kita yang memberikan sumber ilmu itu akan terus mengalir pahalanya sampai meninggal. Selama ilmu itu terus dimanfaatkan, dipakai untuk beribadah gitu kan. Mengalir terus Pak gitu. Tapi jangan sampai kita mengamalkan ilmu yang salah gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengamalkan ilmu yang salah, memberikan kepada murid kita mengajarkan kepada muridnya lagi, kemudian diajarkan lagi kepada muridnya, wah atos we gitu. Eta mah kesalahannya pun akan terus mengalir kepada kita semuanya. Gitu. Kemudian yang ketiga, au waladin solihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini yang paling penting Pak.
Yang dimaksud dengan investasi paling berharga yaitu nomor ketiga. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa disebutkan yang ketiga paling berharga? Punten, bilih orang salami ieu ngemut bade infak sareng sodaqah teh teu gaduh hartana. Bade wakaf dan teu gaduh anu seueur, bade infak teu gaduh anu langkung. Kemudian urang bade ngamalkeun ilmu anu bermanfaat teu gaduh elmuna oge. Teu tiasa siga para asatid anu nyarios di payeunan umat, nyarios di payeunan mustami, nyarios di luhureun mimbar. Ternyata apa? Infak sodaqah sareng ilmu anu bermanfaat teh ngumpul di murang kali anu soleh. Ya. Ngumpul di murang kali anu soleh. Nah, ngumpul di murang kali anu soleh, kita memberikan nafkah kepada keluarga kita itu merupakan sodaqah. Sekarang anak kita tos arageun gitu, dina getih darahna gitu kan, dagingna kunaon eta teh ku hasil usaha urang. Kemudian kita mengajarkan anak kita sok jang sholat, sok jang ngaji. Ketika anak kita itu pintar beribadah, darah daging yang kita usahakan untuk membesarkan anak kita kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tapak jariyatan. Jadi tah ilmu anu bermanfaat gitu. Jadi jariyah dan ilmu yang bermanfaat itu kumpul di waladin solihin yadulahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tah ieu Pak tabungan urang teh gitu. Iya. Jadi investasi paling berharga gitu. Jadi kita menginvestasikan, awas jangan salah konsep gitu. Karena khawatir hanas urang teh capek-capek gawe luut leet kesang meakeun waktu, kesehatan urang sadayana diganggu, tapi ternyata nalika urang atos ngantunkeun urang teu meunang kabagjaan gitu. Kita tidak mendapatkan kebahagiaan ketika kita hidup setelah di dunia ini. Padahal hidup yang sebenar-benarnya yaitu nanti di akhirat itu. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, apa tujuannya? Kata Allah, sok nyaba, sok indit, sok jalan-jalan gitu, Pak. Gitu. Jadi dunia ini hanya diberikan sebagai lahan saja gitu. Ayeuna kan saya nu piknik. Saya nu liburan. Seueur itu bade ka mana? Nya bade ka anu gitu. Biasana kan orang teh sok keureuy, kade ulah hilap olehna gitu. Nah Allah ge sami nyiptakeun urang di alam dunia teh miwarang piknik sok indit gitu. Cuman waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan lama sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul. Kemungkinan umatku yang akan memberikan umur atau berjumlah umur itu 60 atau 70 tahun gitu. Ayeuna upami yuswana anu 60 tahun kurang saminggu berarti seminggu deui gitu. Nah, sama. Ya. Nah, itu teh tadkirah gitu. Jadi seolah-olah teh sok nyapa teh ke alam dunia teh gitu. Tapi ulah hilap olehna cek Allah teh gitu. Tapi bukan berarti Allah butuh dengan oleh-oleh kita. Da Allah mah teu butuh. Anu butuh mah siapa? Yaitu kita sendiri. Untuk apa? Untuk bekal nanti kita di akhirat agar mendapatkan kebahagiaan. Nah itu gitu. Naon investasinya? Iya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian waladin solihin yadu lahu, yaitu anak soleh. Nah anak soleh lah yang menjadi tolak ukur untuk kita semua itu sebagai investasi paling berharga. Mari kita lihat di nomor ketiga. Dalam hadis yang lain, amalan-amalan yang tidak akan terputus sampai kita meninggal. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah Al-Muqaddimah nomor 242. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya salah satu amal perbuatan dan kebaikan-kebaikan seorang mukmin yang akan menemui setelah kematiannya. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia amalkan kemudian dia sebarkan. Jadi upami urang gado ilmu, Pak punten teu kengeng pedit. Kalau kita memiliki ilmu apapun itu, cobalah kita amalkan kepada yang lainnya.
Ketika kita memiliki kelebihan apapun itu, kemudian ada orang yang ingin belajar, sok mangga kurang ajarkan. Kenapa? Karena ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 195 yaitu innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Jadi orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, yang tidak mau mengajarkan pengetahuannya itu disebut sebagai orang yang menyembunyikan ilmu. Apa yang akan didapatkan oleh orang yang menyembunyikan ilmu? Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan dilaknat juga oleh orang-orang yang suka melaknat. Jadi upami orang gado ilmu, kurang diamalkan dan mau ngirangan ilmu mah bakal nabihan gitu, bakal terus bertambah. Makanya ada satu ungkapan dari kata-kata orang Arab yaitu al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Itu tidak berkembang, Bang, gitu kan. Orang teh gado ilmu tapi alim diamalkan yang moal berkembang, anggap sakit gitu. Tapi upami kurang diamalkan ilmuna, diajarkan ilmunya tidak akan berkurang tapi malah bertambah. Ketika orang lain bisa, orangnya bakal nambahan deui ilmu anu sanes gitu. Ayeuna kurang amalkeun deui, batur tiasa, orangnya bakal nambahan deui ilmu nu lainna tuh gitu. Jadi ilmu mah akan terus berkembang gitu ketika ilmu itu diamalkan, diajarkan gitu, kemudian disebarkan insya Allah dan bermanfaat. Ayeuna upami manfaat kan alhamdulillah tuh gado we tabungan investasi paling berharga gitu kan. Ku batur dianggo unggal linten, unggal tiap hari, urang tos ngantunkeun tapi bermanfaat ilmunya, ngalir pahalana gitu. Dicatet ku malaikat teh gitu kan. Kabayang Pak ulama dulu yang membuat karangan kitab, mereka tidak ada sekarang, yaitu meninggal, tapi umurnya panjang. Nah itu terkenang, Pak, gitu kan. Meskipun sudah tidak ada, tapi disebutkan we namina teh. Sahih Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i. Aya keneh teu aya, Pak. Tapi ternyata ilmunya sampai sekarang ada, gitu. Panjang yuswana gitu ulama mah sigana teh malaikat terus cangkeuleun we nyatet gitu lah. Komodeun Nabi Muhammadnya. Wah Nabi Muhammad mah tos teu kabayang gitu Pak. Itu atas Nabi Muhammad mah dosana memang pasti dimaksum ku Allah. Dihapunten, sudah diampuni baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kemudian Nabi Muhammad mah sudah memegang tiket surga tanpa hisab gitu. Jadi tos ternyata sigana malaikat mah gitu kan, da moal kacatat gitu amal solehna oge. Nah ayeuna tinggal urang patarosana, nah hari urang tos yakin kitu dosana diampuni. Nah urang teh tos kenging tiket surga tanpa hisab kan masih keneh abu-abu gitu urang mah gitu kan, belum tentu tapi ibadah menijong-jongnya. Nah gitu kan, luar biasa. Nah maka dari itu perlu kita persiapkan dari sekarang agar kita bisa mendapatkan investasi paling berharga ini. Kemudian yang kedua, wawaladan solihan tarokahu, yaitu anak yang soleh yang kita tinggalkan tuh saur Rasul oge gitu kan. Jadi upami orang meninggalkan anak itu setelah kita meninggalkan bukan anak salah, tapi harus anak soleh. Anak soleh itu akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kemudian wa mushafan warathahu, lembaran-lembaran yang kita wariskan. Apa yang dimaksud lembaran-lembaran yang kita wariskan? Contoh, Bapak ayeuna rajin ngaos, pinter baca Quran, rajin maca Quran, tah ulah dugikeun mung dugikeun Bapak kumpul gitu. Tapi Bapak tos maot, ripek teh budakna teu bisa maca Quran. Quran teu dibuka-buka acan, hanya sebatas jadi hiasan dinding saja. Dibuka Quran itu ketika tahun kali datang Ramadan gitu kan. Datang Ramadan baru dibuka, mending eta teh 30 hari 1 bulan, ieu mah 3 hari pertama Ramadan simpen deui we engke tahun payun buka deui teu nya gitu. Jadi kata Rasul itu wa mushafan warathahu. Jadi lembaran yang kita wariskan, jangan sampai berhenti hanya sampai kita saja, tapi jadikanlah lembaran itu terus dibaca setelah kita meninggal oleh anak-anak kita semua. Siapa yang bisa memerankan ini? Yaitu anak soleh.
yang akan terus mewarisi Pak, gitu. Termasuk lembaran-lembaran itu ya seperti ini. Gitu. Ayeuna asatid, ayeuna nyenak makalah, taswir gitu, kertas sacuwir gitu dibagikeun ka bapak-bapak teh gitu kan. Ini teh merupakan manfaat bagi kita Pak. Gitu. Ayeuna orang anu belajarna, orang anu taklimna gitu kan. Meskipun kita belum tentu bisa menyampaikan lagi kepada yang lain, simpen we ke urang teh. Saha nu terang, murang kali urang, incu urang anu bakal janten ustad. Ya. Itu cek bapak teh, bapak mah gaduh ieu hungkul, ngaji we hungkul, nanti bisa nepikeun sok ku ujang atuh mudah-mudahan bisa katepikeun itu. Gitu. Jadi punten bocoran ieu mah. Upami aya asatid anu masihan lembaran ieu teu kengeng dijantenkeun tilam gorengan gitu. Aduh, ulah dijantenkeun tilam simpen dia teh lebar margi naon asatid itu kan para asatid upami bade ngadamel satu tema ieu teh janten makalah kieu teh teu cekap saminggu 2 minggu gitu dan tidak cukup 1 hari 2 hari. Kenapa? Karena ingin menyampaikan ilmu yang benar, tidak mau menyampaikan ilmu yang salah. Sehingga memilah dan memilih dari dalil-dalil hadis, dalil-dalil Al-Quran, cing ieu teh sinkron teu sareng judul teh gitu kan. Tepat atau tidak dengan penelaahan, kemudian baca penjelasan para ulama gitu. Kalau memang sudah pas masukkan gitu. Kemudian ketika ada hadis yang memang tidak cocok gitu kan, tidak sesuai gitu. Sok sanaos dina jero nama nyambung, tapi kan belum tentu tujuanna kadinya gitu. Dikaji sedemikian rupa gitu. Jadi tidak cukup 1 hari 2 hari gitu. Ya teh biasa naon namanya teh memerlukan gadang gitu tepat gitu kan. Buka kitabna, kitab itu gitu kan. Segala rupi gitu. Nah ini gitu. Jadi orang kan kantu nampi gitu kan. Simpan we ke urang, upami urang hilap biasa diawas deui kan gitu. Nah ini yang harus kita wariskan kepada anak kita. Kemudian au masjidan banahu atau masjid yang dibangun gitu. Kita ikut. Nah, ayeuna urang kan ngemut, bade infak, sedekah, wakaf anu seueur da teu gaduh artosna oge gitu kan. Teu nanaon gitu. Urang masih antuang we ka tukangna, naon? Nyayogian gorengan. Nyayogian kopi gitu. Bakal janten jariah moal Pak. Janten atuh eta tanaga tukang teh plok we gitu kan kana tembok teh gitu. Nah itu teh bakal jadi jariah. Jadi ketika kita infak sedekah mah teu kedah ngantosan beunghar gitu. Tapi ketika kita ada kesempatan untuk mengeluarkan maka keluarkanlah gitu. Bisi kajadian si gajalmi anu naik kalapa. So, naik tangkal kalapa geus luhur di luhurna teh gitu kan. Tos dugi repek teh gede angin. Buka dia gitu kan ngadoa ke Allah teh ya Allah upami abdi turun bade mencit sapi gitu cita-citana teh turun tah 1 meter gitu anginna teh rada laun gitu ya Allah upami abdi turun bade mencit domba gitu kan turun deui 1 meter gitu kan ari geus bade turun teh naon ya Allah abdi bade mencit hayam gitu tah turun deui ka handap bade nepi terjadi gitu. Jadi ketika kita infak dan sedekah jangan menunggu ketika kita ada gitu. Tapi ketika kita terlihat kedermawanan kita itu ya ketika kita saat ini dalam kondisi sekarang. Ayeuna upami urang gaduh cita-cita angker infak sedekah malamun geus beunghar gitu. Dan teu dilatih ku urang nuju biasana pas beunghar naon lebar geuningannya gitu. Berat ngaluarkeunna oge gitu. Jadi ketika kita infak dan sedekah itu ya silakan. Ketika kita ada kesempatan keluarkan. Karena apa? Harta yang kita miliki tidak semuanya milik kita. Ada milik yang lain. Jadi au masjidan banahu. Kemudian au baitan li ibni sabil atau rumah yang kita bangun untuk ibnu sabil. Siapakah ibnu sabil? Ibnu sabil itu yang sedang musafir kemudian kehabisan bekal. Nah itu namanya ibnu sabil gitu. Rumah dibangun untuk ibnu sabil. Wah, bujang-bujang rumah jang batur gitu kan, jang urang oge acan gitu. Nah maksudnya apa? Ibnu sabil itu orang yang kehabisan bekal. Contoh Pak, upami di sisi jalan masuk aya anu nyayogian geuningan makanan dan minuman ini gratis gitu.
Nah itu luar biasa itu teh Pak. Gitu. Sapertos ayeuna di urang simkuring di Payun selama kuliah itu diam di masjid Pak. Jadi marbot karyawan Allah. Itu ngapel we, ngabersihan WC we gitu Pak. Selama kuliah itu. Gitu. Nah, dan tidak sedikit selalu ada orang yang datang dengan alasan dia itu ditipu lah gitu kan. Kerjaan ternyata ditipu lah gitu. Perlu namanya bekal gitu. Nya urang mah karunya banyak gitu kan. Oh, di bekalan. Abi teh orientasi cenah diajak ku rencangan damal tapi ternyata ditipu cenah. Kantong dicanak, dompet dicanak gitu. Bade uih tapi teu gaduh artos pasihan gitu percantan we urang mah gitu kan da karunya niat urang bersih teu aya sangkaan naon gitu sing horeng pas kuliah gitu kan eta jeung jalmi eta penak di Cileunyi sehari mah meureun teu naon masih kene belarian bekal gitu ari pek teh 3 hari penak wae jeung si eta aduh ya mah geus teu bener ya gitu kan nah urang teh karacunan teh ku jalmi-jalmi nu kitu. Jadi yang dikhawatirkan itu ketika ada orang yang hadir benar-benar Ibnu Sabil, orang yang bepergian kehabisan bekal, da kumaha datang teh nu kitu wae. Jadi we urang teh sangkaan teh goreng gitu kan. Ieu mah geus itu lain bohong tah gitu. Padahal bener sih eta mah gitu kan. Nah, maka ketika kita datang orang yang seperti itu ya kita tidak perlu banyak pikiran gitu. Sok we urang mah masian ente gitu. Jangan pernah ada prasangka yang buruk. Ketika kita memberi, urusan bohong jeung teu namakeun da manehna eta mah gitu. Yang kita berikan, nah itu yang terbaik. Allah akan mencatat pahala kita, tenang we gitu kan. Jadi ketika ada Ibnu Sabil ya beri saja. Kalau tidak mau ya sudah tidak perlu gitu kan. Karena memang tidak ada gitu dan tidak perlu ada di dalam hati kita itu terbesit sangkaan-sangkaan yang kurang baik. Kemudian au nahron ajrohu atau air yang kita alirkan, sungai gitu. Diurang solokan seueur gitu banyak gitu. Kemudian bukan hanya sungai, ketika tetangga kita kehabisan air, nyelang. Nah, diselang itu teh manfaat gitu kan. Diselang ke urang gitu. Bagus itu. Kemudian au sodakotan akhrojaha mimalihi fi sihatihi wa hayatihi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sodakoh yang kita keluarkan fi sihatihi ketika kita dalam keadaan sehat. Wahayatihi dan ketika kita masih hidup gitu. Jadi punten konsep sodakoh kita jangan lepat gitu. Urang mah sodakoh teh nalika urang tos maut. Nembe sodakoh. Betul salah? Salah. Kan ari tos maut mata di teh in qata'a anhu amalu tos teu aya kewajiban lagi untuk sedekah dan infak, tos terputus gitu. Nah, kata Rasul, ketika kita mengeluarkan sedekah itu dalam keadaan sehat dan ketika kita masih hidup, baru sedekah itu akan menjadi tabungan gitu. Jadi bukan ketika kita sudah meninggal. Siga ayeuna da urang menuju hirup keneh teh lebar hartana gitu kan. Mata kabudak teh jang lamun bapak can maot kade emas tuh dina lomari 1 kilo tong dikaluarkeun gitu. Kewe lamun geus maot karek kaluarkeun gitu. Cing, Pak dikaluarkeun ku murang kali urang teh jan sedekah dugi moal ka urang. Henteu terputus. Nah, telat gitu. Nah, atuh urang nuju hirup keneh kedah gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan tabungan itu ketika kita masih hidup. Contoh, upami orang menuju sekolah di hiji lembaga, nabung didinya, masih kene sekolah didinya, biasa nabung, biasa berjalan, nabung mah. Tapi upami orang tos keluar di sekolah eta, hoyong nabung di sekolah eta, biasa mual nah telat. Nah hari ke sekolah nabung gitu kan, hari pas keluar di sekolah nah hoyong nabung. Mual biasa. Nah sama ketika kita diciptakan oleh Allah di alam dunia, artinya apa? Urang teh kamu nabung. Sok nabung, gitu kan di alam dunia keneh teh. Nah, ari terus di akhirat mah teu tiasa nabung. Ari di akhirat mah kantun narik tabungan gitu. Di akhirat mah cing urang teh aya tabungan teu di alam dunia teh kan gitu. Jadi ketika kita sedekah itu jangan menunggu kita meninggal karena setelah meninggal tidak ada lagi kewajiban untuk bersedekah dan kewajiban-kewajiban yang lainnya yalhaquhu min ba'di mautihi. Nah, semua itu akan mendatangi kita ketika kita meninggal. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya nomor keempat, Rasul bertanya kepada para sahabat, siapakah yang mandul itu?
Ya. Cing Pak Rino Mandul teh kumaha? Yang mana? Nah, yang tidak punya anak gitu, yang tidak bisa punya anak gitu. Eta nu mandul. Iya, secara teori dokter gitu. Coba kita lihat di dalam hadis nomor keempat. Hadis riwayat Ahmad nomor 234614. An rajulin syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seseorang yang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu faqala, berkhutbah lalu ia bersabda, "Tadruna marukum?" Siapakah yang mandul itu? Nah, Rasul bertanya kepada para sahabat. Qalu, para sahabat menjawab, "Alladzi la walada lahu." Sama Pak jawabannya seperti kita, bahwa yang mandul itu adalah orang yang tidak memiliki anak. Faqala, tapi Rasul menjawab, "Ar-rukubu kullar rukubi, ar-rukubu kullar rukubi, ar-rukubu kullar rukubi." Sebenar-benar orang yang mandul, Rasul menyebutkan sampai 3 kali sebagai penegasan kepada para sahabat dan penegasan kepada kita bahwa orang yang mandul itu alladzi lahu waladun, yaitu orang yang memiliki anak. Jadi anu mandul itu bukan orang yang tidak punya anak. Tapi orang yang mandul itu adalah orang yang memiliki anak. Bahkan anaknya tidak sedikit, banyak. Seueur, entah hiji, 2, 3 gitu. Seueur murah kalina teh. Tapi kata Rasul, famata walam yuqaddim minhum syai'an. Ketika ia meninggal, ia tidak pernah mengajarkan sedikit pun kepada anaknya ilmu agama. Jadi tidak mempersiapkan sedikit pun. Ayeuna urang maot gitu. Orang tua budak seueur tapi teu ngajarkeun ka murang kali urang ilmu agama, ngaji teu bisa, salat teu bisa, ngadoakeun urang wae teu tiasa. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, teu tiasa, Pak. Nah, inilah yang disebut dengan orang yang mandul gitu. Kata Rasul, jadi orang yang mandul itu bukan orang yang tidak memiliki anak, tapi orang yang memiliki anak. Tapi ketika ia meninggal, ia tidak pernah mempersiapkan sedikit pun kepada anaknya sebagai investasi yang paling berharga. Gitu. Ya, berarti tugas orang untuk kita yang diberikan rezeki oleh Allah, yaitu berupa anak, sok jantenkeun urang kali urang hayu sasarangan. Jadikan investasi yang paling berharga. Gitu. Karena ini yang akan menolong kita, Pak. Doa yang akan sampai kepada Allah itu adalah anak yang soleh. Murang kali amal soleh gitu kan, yang akan menolong kita semuanya. Kemudian masa-masa remaja harus didampingi. Nah, iya. Gitu, tugas urang teh gitu kan. Jadi urang teh ulah ngaping-ngaping ketika hanya dalam kondisi kecil saja, urang dinyanya, tapi ketika masa remaja pun ini harus menjadi perhatian bagi kita. Coba kita lihat. Menurut Andy Mapper, secara teoritis dan empiris dari psikologi, usia remaja berada dalam 12 sampai 21 tahun. Bagi wanita dan 13 sampai 22 tahun bagi pria. Sebelum masa remaja disebut pubertas atau usia menjadi orang, ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Fase remaja awal pada usia 12 sampai 13 tahun terjadi ketidakstabilan perasaan dan emosi, tertarik pada lawan jenis yang terkadang menyerempet bahaya. Kemampuan mental yang berpikir mulai sempurna dan alasan yang masuk akal, remaja cenderung mengikuti pemikiran dewasa. Kemampuan berpikirnya lebih dikuasai emosionalitasnya. Iya masa remaja awal. Jadi emosionalitas lebih menguasai pemikiran. Jantan punten gitu. Upami ena murang kali urang diemutan, dicariosan, diingetan gitu. Sanes nabi kalah ngalawan we gitu kan. Kalah nembal we. Nah itu teh pas remaja awal. Wajar gitu. Karena apa? Karena memang emosionalitasnya lebih tinggi daripada pikiran. Jadi pikiran teh dikuasai oleh emosi. Jadi upami urang ngomong teh gitu kan, urang nyarios, urang ingetan teh mun si bapak ngomong wae gitu kan. Si mama beli cewek dah. Itu teh Pak remaja awal gitu kan. Paseuna gitu. Tapi kita tidak boleh berhenti gitu kan. Pedah cek teori kieu oh berarti berenang
tenan naon itu antep we gitu. Nah, tidak boleh gitu kan. Tapi kita harus terus mendidiknya gitu. Meskipun fase ini memang tidak menerima, nanti di fase selanjutnya dia akan menerima sepenuhnya dan dia akan berpikir apa yang diucapkan oleh kita itu benar gitu. Kapungkur abdi resep teh hobi teh ngurak. Ayeuna masih gana barudak ayeuna mah apa ngurak gitu kan. Ngurakna gen HP itu ngurak kalablut itu tanda mancing itu ngurak itu sareng ngapungkeun layangan nah itu jadi ngapungkeun layangan tak efekna aya ieu soca teu tiasa normal deui sanes normal teu tiasa ninggal gitu teu tiasa bodas deui mah gitu nah da bolot teh kana panon poe atuh gitu kan panas JR gitu bareng we deui kita aya gitu kan teu tiasa WD mah yang dibersihan itu susah gitu. Ya efek kata gitu. Wah, pokoknya mah maniak pisan we gitu kan jual mah gitu. Karena upami euih teh sok magrib bae. Sore we gitu. Nah, hari bapak mah khusus ngageronat teh. Naon? Ku heot. Gitu. Di tengah sawah nuju ngapungan layangan atau nuju murep gitu. Eta meskipun keur narik belut ba gitu. Lamun bapak geus ngaheot geus lepaskeun we gitu. Peringatan eta teh gitu. Gerak balik gitu kan. Pasti ngambek gitu. Omong pami nuju ngapungan layangan, ngapruk kan ka sawah, jarbo gitu kan. Kesel bapak teh gitu. Salat acan wae gitu kan diengke-engkekeun deui. Nah, tiap uih teh di mandian teh cepret gitu. Kunaon dicepretna? Ku nyere hiji. Cepret gitu. Hanya asli atuh kan. Asli. Atau ku cocolok kompor. Ya, ngapungkeun kan cocolok kompor. Ya, kompor kan dicolok, aya nama dicetrek gitu kan. Cocolok kompor, cepret gitu. Cek bapak teh kumaha? Isuk kitu deui nya. Nah, gitu. Kan maksudna mah lain tah nyungkun eta teh ulah gitu. Danya budak dadasar, ini teh we ka sawah mah gitu kan. Saking kesalna kumaha diheot teu beunang, geus sabaraha kali didudut Pak di sawah. Digusur, di mandian kitu deui cepret deui. Aya abdi moal hilap dugikeun ka iraha oge nyarios bapak siga kieu. Saking keselna, da salatna tinggalkeun wae gitu. Sanes tinggalkeun, naonna teh diengkekeun wae gitu kan. Diengkekeun wae gitu. Di talian panangan, di talian sampean ku tiung pun biang. Alungkeun ka kamar. Ieu ungkapan anu moal hilap dugikeun ka iraha oge. Aing mah mending keneh ngukut domba tibatan sia. Gitu. Mending keneh ngukut domba tibatan sia. Nah, sia mah paeh bilatungannya aya balitunganana, ari domba mah paeh bilatungan unggul. Cing. Saha nu teu nyeri hate, Pak? Nyeri hate atuh, Pak, gitu kan. No. Ieu teh emosi gitu kan. Bapak melintang teh nyarua jeung sato kan. Hayang kabur deui mah gitu kan. Ya nyeri hate atuh, Pak, gitu kan. Emosi gitu. Kenapa? Karena tidak difikirkan apa yang diucapkan oleh orang tua. Gitu. Diterimanya oleh emosi. Nah, ungkapan nu paling kedua apa oleh nyeri hati pisan mah gitu. Tuh tinggali anjing. Nah, itu kan lebih parah deui gitu kan. Anjing mah mulang tari mana dikukut. Lamun maling ngagong ari mana dikukut ku aing naon mulang tari mana. Nah, gitu. Nyeri hati mah. Wah, gitu kan. Nah, makanya coba kita lihat pada usia remaja akhir 17 sampai 21 tahun bagi wanita dan 18 sampai 22 tahun bagi pria, stabilitas pada aspek dan psikis timbul dan meningkat, mereka relatif tetap atau menetap dan tidak mudah berubah akibat adanya rayuan atau gangguan, sudah menerima dirinya sebagai amanah adanya, lebih matang, realistis dan menghadapi masalah dan perasaan menjadi lebih tenang. Tah ayeuna mah pikiran yang menguasai emosi ayeuna nembe ka emot naon anu diucapkeun ku bapak teh geuningan bener gitu. Naon anu dilakukeun teh ku bapak bener. Nah, da ngadidik gitu. Karasa ayeuna heueuh geuningan gitu. Pikiran yang mulai menguasai. Nah, begitupun kita ketika kita mendidik anak kita dalam fase ini nya wajar gitu kan. Tapi kita tidak boleh berhenti meskipun anak dirasa tidak menerima eta teh ngasih gitu. Tang ke pas remaja yang kedua nembe gitu kan urang siga urang gitu kan sami. Kantos remaja kantos remaja gitu kan pirakuento gitu kan. Pernah remaja kan kita juga sama ketika diingatkan oleh orang tua pas remaja ieu mah geuningan wah urang nantang we gitu kan. Akolot teh nyokoanan wae gitu
kan siga gitu kan. Urang nu teu apal gitu kan. Nah, nanti setelah remaja yang kedua baru kita berpikir, ayeuna komo upami orang tuanya sudah meninggal, biasanya anak lebih matang dahulu gitu. Orang tua yang lebih meninggal dulu, kedewasaannya lebih cepat. Gitu. So kira. Ayeuna upami urang teu ngamanfaatkeun naon dicarioskeun ke orang tua kan urang teh jadi menyesal. Nya keur aya keneh mah gitu kan. Ayeuna keur eueuh ini urang teh rek eta hampuran tuh bisa gitu. Kan seperti itu. Nah, itulah kematangan kita ketika fase yang kedua. Kenapa masa remaja itu harus didampingi? Karena masa remaja itu masa yang paling sensitif, Pak, gitu kan. Dan apalagi tantangan sekarang, dulu kita bisa mendidik dan kita termasuk orang yang dididik oleh orang tua dulu, kurang mah dijepret gitu kan. Lamun kesel naon ge gitu. Tapi sekarang kan tidak bisa, Pak. Anak lamun kurang dikerasan kan kalah ngalaporkeun ka polisi. Anu salah saha urang gitu. Nah, ini tantangan untuk kita, apalagi teknologi sekarang yang lebih canggih gitu. Barudak lebih pintar tibatan orang gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mendidik anak seperti zaman kita dulu gitu. Nah, ini bapak-bapak gitu kan. Mungkin umur kan beda sareng abdi gitu kan. Dawa langsung sepuh gitu. Jika nama dijebret naon ke sanes cocolok kompor gitu kan. Ku halu we Aku mau dibalang gitu. Nah, itu dulu, tapi efeknya kan ada, Pak, gitu. Hasilnya ada. Karena ada para perusak. Siapa para perusak? Yaitu setan. Terus ada yang apa ini? Dilajarkan wae itu sabios. Orang kebut. Nah, para perusak. Siapa para perusak ini? Yaitu iblis, gitu kan. Ketika iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti hari kiamat, ia menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabima aghwaytani la aqudana lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, menghukumku tersesat, maka aku akan memalingkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Gitu. Nantang iblis teh, kumaha carana? Tsumma la'atiyanahum min baini aidihim. Ia datang di hadapan kita. Wa min khalfihim, di belakang. Wa an aimanihim, dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Itu luar biasa. Dipayun, pengker, kanan, kiri. So, badai kumaha? Iblis. Untuk apa tujuannya? Menyesatkan, menjauhkan dari jalan Allah, ngajauhkan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Gitu, dikerahkan semua pasukannya. Maka iblis berjanji, la wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau akan menemukan hamba-hambamu itu tidak banyak yang bersyukur. Kadang orangnya kesyukuran ke Allah banyak, gitu kan? Gila apa syukuran ke Allah, padahal kesehatan itu adalah merupakan rizki dari Allah dan perlu kita syukuri. Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan ayat yang tadi di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 205. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, qala, ia berkata, summa la'atiyanahum min baini aidihim. Iblis datang di hadapan kita, tujuannya usakkikuhum fi ukhrahum. Aku akan membuat mereka ragu terhadap akhirat. Gitu. Tidak yakin adanya surga, tidak yakin adanya neraka, gitu. Makanya ada orang yang tidak yakin adanya Tuhan dan tidak yakin adanya kehidupan setelah kematian, yaitu orang-orang ateis, Pak. Gitu. Sukses tak iblis teh, gitu kan. Kemudian wa min khalfihim, datang di belakang kita. Apa? Uragibuhum fi dunyahum, membuat mereka sangat terlena dengan urusan dunia, gitu. Dika cinta dunia we, ibadah mah angke we sesakna, gitu kan. Ari cita-cita hoyong surga, gitu. Kemudian wa an aimanihim, datang dari arah kanan. Asbahu alaihim amrodinihim, akan membuat samar urusan agama, gitu. Makanya banyak umat muslim yang tidak tahu ilmu tentang kemuslimanannya. Ya. Ngaku mukmin tapi tidak tahu ilmu tentang keimanannya. Gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nanti umat Islam itu berkembang sangat pesat di akhir zaman, tapi kualitasnya gusaun kagusa isail, bagaikan buih di lautan. Ari busa, buih, Pak, ditiup hiber, ditoel rusak, gitu. Teu aya kualitasna, gitu. Ongko mukmin, ongko iman, ongko muslim, tapi ternyata tidak ada ilmunya sama sekali. Coba kita lihat anak-anak muda, gitu kan, diajak ngaji, hoream nahan aki-aki hungkul, gitu nya, gitu. Makanya alasanna naon? Kewe lamun geus aki-aki
cenah ngaji gitu kan. Mending dugi ka aki-aki kumaha lamun ngora keneh maut. Nah gitu eta. Nah kemudian wa'an sama ilihim datang dari arah kiri. Apa tujuannya? Ushilahumul ma'asi, agar mereka menyayangi kemaksiatan tuh. Iblis mah gitu kan. Kan kita tahu eta teh dosa, da maksiat enak, lakukeun we. Nah iblis eta teh Pak gitu kan. Nah lebar gitu kan. Siga urang nuju ngarujak gitu. Kan apal eta teh lada gitu. Coel deui we nah, enak gitu kan. Lada coel deui enak tah iblisnya gitu. Gitu. Jadi menggoda kita untuk mencintai kemaksiatan karena didatangkan kenikmatan tapi padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tujuan para perusak teh Pak gitu. Nah ini yang perlu kita antisipasi dari anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita dihadiri oleh para perusak, yaitu iblis, termasuk kita sendiri juga. Ulah dugikeun urang teh jadi orang tua yang malah merusak anak kita sehingga tidak menjadikan anak kita itu menjadi investasi yang paling berharga. Nah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan investasi yang paling berharga dan mudah-mudahan membentuk anak kita menjadi anak yang soleh yang akan menyelamatkan kita. Apa yang kita hasilkan ketika anak kita menjadi anak yang soleh? Yaitu kita akan mendapatkan janji Allah, Pak. Kan cita-cita kita itu ingin disatukan lagi dengan keluarga kita. Kan itu banyak. Gitu. Dihijikeun deui sareng urang kali, dihijikeun deui sareng istri gitu kan, dihijikeun deui sareng keluarga anu sanesna. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Di dalam surat Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Nah, iya, gitu. Jadi kalau kita ingin disatukan lagi dengan anak keturunan kita, jadikanlah anak dan cucu kita itu mengikuti kita tapi dalam keimanan. Gitu. Maka oleh Allah akan disatukan dan dipertemukan lagi. Dan ada janji Allah yang lain di dalam nomor ke-6 ayat 8 hadis surat Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman nomor 13.459 disampaikan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, innallaha la yarfa'ul abda darajat, sesungguhnya Allah pasti akan mengangkat derajat seorang hamba. Gitu. Kemudian hamba itu merasa heran, nah diangkat padahal ketika di dunia ibadahnya biasa-biasa saja. Sholat sok dingkengke, sodako sok dingkengke, gitu kan. Dinanti-nantikan. Lalu dia bertanya kepada Allah, Robbi annali hadihi darajat. Ya Allah, dari mana aku mendapatkan derajat ini? Yang awalnya disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajat yang paling rendah, kemudian diangkat sederajat dengan para nabi. Bertanya kepada Allah, dah heran. Kemudian Nabi menjawab, bidu'ai waladikalak, ini karena doa anakmu untukmu tuh. Jadi murangkali anu soleh, anak yang soleh itu kemudian mendoakan orang tuanya, itu akan mengangkat derajat kedua orang tuanya, yang akan memuliakan orang tuanya nanti di akhirat. Jadi siapa investasi yang paling berharga? Yaitu anak soleh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan anak-anak soleh gitu kan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan anak-anak soleh dan soleha sehingga bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat dan menjadi benar-benar investasi yang paling berharga. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa mempertanggungjawabkannya sebagai anak, sebagai investasi bagi kita semua dan termasuk kita sendiri. Kita juga harus menjadi investasi paling berharga untuk siapa? Yaitu orang. Gitu. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati atau pemaparan materi yang kurang adab dan akhlaknya. Kekurangan datangnya dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.